Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Saya mahasiswa STAIP Bekalis, lokal Siasah 4C, jurusan Siasah Syariah, prodi Hukum Tata Negara. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, serta kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Baiklah, saya di sini akan membuat sebuah video tugas tentang peraturan desa di Desa Mentayan untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah tata negara. Baiklah, di sini saya langsung saja akan membacakan profil singkat Desa Mentayan. Desa Mentayan atau sejarah nama Mentayan sekitar 60-70 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1950, beberapa nelayan yang berasal dari pulau besar Sumatera, Siak, Bukit Batu, dan Bekalis sendiri sering berlabuh di kuala Sungai Liung. Karena Sungai Liung ini panjang dan para nelayan ini sering berlabuh dan menetap sementara di daratan tanah ini, dan di antara nelayan ini ada yang membuka lahan untuk dijadikan tempat tinggal karena merasa nyaman. Di tempat ini juga nelayan ini berangsur membuka lahan perkebunan untuk bercocok tanam. Ketika itulah mereka mendapati wilayah ini sangat sesuai untuk tanaman padi ladang, dan itu terbukti memang benar sehingga sampai saat ini wilayah tersebut menjadi lambang beras nomor 1 di wilayah Kecamatan Banten. Seiring perjalanan waktu, profesi nelayan-nelayan ini yang berubah menjadi petani dan ada juga menjadi pelaut, menyeberang ke Malaysia yang populer disebut smokel. Yang mungkin karena sifatnya menyudut, maka ada perintah untuk mematikan rokok agar tidak ketahuan oleh pihak wewenang. Saat itu, dan smokel itu sendiri sempat mencapai puncaknya sekitar tahun 1970-an, yaitu pengiriman TKI ilegal. Kembali ke sejarah, masih dengan kegiatan para nelayan ini, karena ada yang berprofesi menjadi petani, maka mereka membuka ladang ini lewat tepian Sungai Liung. Dalam proses perjalanan inilah mereka menemukan beberapa gentongan tempayan. Sementara pembukaian dari tepian Sungai Liung adalah dari suku Melayu, maka disebut tempayan. Dan sejak itulah mereka menyebut wilayah ini tempayan, yang akhirnya dengan sendirinya berubah menjadi Mentayan. Jauh sebelumnya, Mentayan hanya sebuah lingkungan rukun tetangga (RT). Ketika itu di bawah kepemimpinan Desa Selat Baru. Menurut sesepuh atau kepala desa waktu itu, Haji Bakri, Mentayan terdiri dari 3 parit. Yang pertama parit Sumo, seterusnya parit Lamijo, dan parit Kabeb. Parit Sumo di tepian pantai Papal, parit Lamijo di tengah, dan parit Kabeb di sudut selatan, yang antara lain parit Maun dan Haji Ihsan. Ketika Selat Baru mekar, maka lahirlah Desa Mentayan, dan Mentayan berubah menjadi rukun keluarga RK atau rukun warga RW saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, terbentuklah Mentayan menjadi sebuah dusun dengan nama Dusun 4 Mentayan. Pada tanggal 18 Desember 2013, dusun ini disarankan menjadi sebuah desa dengan digabungkannya 1 RW di dusun Belas waktu itu. 3 tahun perjuangan pemekaran ini, selain keputusan Menteri Desa, juga tidak terlepas dari perjuangan teman-teman forum Desa Pemekaran Kabupaten Bekalis, yang akhirnya terrealisasikan pada tanggal 18 Desember 2013 berkat kerjasama dari pihak terkait, dan pada akhirnya jadilah Desa Mentayan, sebuah desa definitif pada tanggal 28 Agustus 2020. Kemudian Desa Mentayan saat ini dikepalai oleh Bapak Jalaluddin. Di sini luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan untuk perumahan kurang lebih sekitar 70-80 ha. Untuk fasilitas jalan sekitar 41 km. Untuk pemakaman umum 1,5 hektar. Sedangkan lahan untuk aktivitas pertanian sekitar 200 hektar. Untuk hutan mangrove sekitar
sekitar 30 hektar, untuk wilayah pasang surut sekitar 44 hektar. Untuk fasilitas umum sekitar 5 hektar. Wilayah Desa Mentayan terdiri 3 dusun, 6 RW, dan 16 RT. Hasil sensus penduduk terakhir dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Mentayan yaitu 1.144 jiwa, terdiri dari 591 laki-laki dan 533 perempuan. Sementara jumlah kepala keluarga sebanyak 371 kakak. Adapun jumlah penduduk Desa Mentayan semuanya beragama Islam. Secara umum, mata pencarian warga masyarakat Desa Mentayan dapat teridentifikasi dalam beberapa bidang mata pencarian, seperti petani, buruh, harian lepas, wira swasta, nelayan, buruh tani, buruh nelayan, PNS, guru, Polri, karyawan swasta, karyawan honorer, pedagang, buruh bangunan atau tukang. Tingkat perekonomian di Desa Mentayan bisa dapat juga dikatakan dalam golongan menengah ke bawah. Kemudian di sini saya akan bacakan pemahaman singkat saya tentang peraturan desa. Peraturan desa adalah jenis peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dan diterbitkan oleh organ pemerintah desa. Kewenangan desa membuat peraturan merupakan perwujudan dari pemberian kekuasaan kepada desa untuk mengatur desa dan mengurus dirinya sendiri. Undang-undang desa mengatur jenis, persiapan pembuatan, dan mekanisme pembahasan peraturan desa. Peraturan desa atau Perdes adalah produk pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan desa dalam konteks ini adalah dalam pengertian luas karena meliputi juga peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa. Adapun manfaat dari peraturan desa yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerjasama bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa. Yang kedua, terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang di desa. Yang ketiga, memudahkan pencapaian tujuan sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Yang kelima, sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman. Yang keenam, mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Jenis-jenis peraturan desa. Jenis dan ragam peraturan desa yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggara pemerintahan di desa. Untuk itu diharapkan pada pemerintahan desa dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik-topik yang perlu dibuat sebagai peraturan desa. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan peraturan desa yang berhasil disusun oleh BPD dan disepakati oleh kepala desa di tahun 2021. Yang pertama, peraturan desa tentang perubahan anggaran, pendapatan dan belanja Desa Mentayan tahun anggaran 2021. Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021 semula berjumlah 2.361.047.047.659 rupiah. Jumlah bertambah atau berkurang sejumlah RP 0 sehingga menjadi 2.361.047.047.659 rupiah. Kemudian selanjutnya di pasal 2, uraian lebih lanjut perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian atau misalkan dari peraturan desa. Pasal 3, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD desa. Yang pasal 4, peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan perundangan peraturan desa ini dalam lembaran desa Mentayan. Adapun peraturan desa yang mendesak dibuat oleh Desa Mentayan pada tahun 2021 yakni adalah PPKM. PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kerumunan masyarakat, di mana kita ketahui bersama pada tahun 2021 ini COVID-19 meningkat kembali. Oleh karena itu dibuatnya Perdes ini agar mencegah masyarakat Desa Mentayan dari virus COVID-19 dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat. Melaporkan pelaksanaan tim COVID-19 secara berkala kepada desa. Demikianlah video tugas
UAS Hukum Tata Negara yang dapat saya sampaikan dan saya buat. Jika terdapat berbagai kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.